Makanya di kitab Qurratul Uyun, di antara manusia yang disenangi setan itu adalah yang pertama asyaddu huznan, yang kedua asyaddu farohan, orang yang sangat galau, dan orang yang sangat bahagia. Boleh bahagia jangan terlalu, boleh galau jangan terlalu. Kalau kita terlalu susah itu disenangi setan, atau terlalu bahagia itu juga disenangi setan. Yang sedang-sedang. Terus an-nifas, orang yang mengeluarkan darah nifas atau darah haid itu disenangi setan. Makanya wanita haid, wanita nifas terutama darah yang keluar sehabis melahirkan anak itu disenangi setan. Karena apa? Darah mereka itu dianggap madunya, dicicipi, dijilati, sehingga rahim wanita yang nifas itu terasa sakit, perih. Ada setan yang senang mencicipi darah itu ada. Makanya suruh banyak zikir orang nifas, meskipun tidak bisa baca Al-Quran, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kitab Mukhtarul Hadis, hadis-hadis pilihan yang jumlahnya yang ditulis ada 59 hadis sahih. Kita sampai di hadis yang ke-9. Jadi jumlahnya 59, kita sampai di hadis yang ke-9. Jadi masih baru ini. Hadis yang ke-9 menerangkan tentang bab membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pentingnya bersolawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Hadisun sahih rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau ini termasuk pendiri madhab Hambali, tapi beliau juga ahli hadis. Beliau muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau meriwayatkan hadis sahih, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alaih. Imam Ahmad terkenal orang yang sangat warok dan sangat hati-hati dalam menulis hadis dan dalam mengamalkan hadis. Bahkan dalam sejarah di dalam kitab Ta'lim Muta'lim dijelaskan Imam Ahmad bin Hambal ini satu-satunya imam yang tidak mau mengkonsumsi buah semangka. karena beralasan alasannya sepele aslinya.
Tapi menurut Imam Ahmad alasan yang sangat besar, bukan sepele. Gara-gara Imam Ahmad pernah mendengar hadis Nabi pernah makan buah semangka, tapi beliau masih belum pernah mendengarkan hadis caranya Nabi ngupas semangka. Gara-gara tidak tahu caranya Nabi ngupas buah semangka, sampai beliau tidak berani makan semangka seumur hidupnya. Karena kita madhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang penting Nabi pernah makan, yang penting kita makan. Imam Ghazali pun kayak gitu, manfaat makan buah semangka itu banyak, terutama yang berkenaan dengan anggota tubuh di bawah pusar, kayak ginjal, kayak kencing batu, malah terobati dengan biji semangka atau buah semangka atau kulit semangkanya, hernia dan semacamnya. Pokok yang berkenaan dengan penyakit-penyakit di bawah kayak ambeien, orang itu kencing batu ya cepet kalau makan buah semangka. Tapi Imam Ahmad bin Hambal dari saking waroknya, dari saking hati-hatinya, takut keliru, ya, beliau yakin Nabi pernah makan buah semangka, tapi beliau masih belum tahu caranya Nabi kalau ngupas semangka dari yang mana. Itu gara-gara seperti itu tidak mau makan semangka. Makanya kalau sudah hadis itu ditulis Imam Ahmad bin Hambal, itu banyakan sohehnya sudah. Tidak ada yang berani menghukumi hadis dhaif. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Makanya dalam sejarah Imam Ahmad bin Hambal itu, ketika beliau dipaksa suruh berfatwa Al-Quran itu adalah makhluk, beliau tidak mau, sampai beliau dipenjara, wafat di penjara karena pemerintahnya pemerintah yang jahat, yang zalim. Sampai Imam Syafi'i mengutus salah seorang muridnya untuk jenguk Imam Ahmad di sel, di penjara. Untuk apa? Untuk ngambil pakaian yang lengket dengan kulitnya Imam Ahmad bin Hambal. Salamkan ke Ahmad, saya minta pakaian yang mau. Karena Imam Syafi'i tahu Imam Ahmad mau meninggal dunia, sudah berlumuran darah tubuhnya karena disiksa, dipukuli di penjara itu. Sampai ada sebagian muridnya yang nyambangi Imam Ahmad, dapat salam dari guru, Imam Syafi'i pingin minta bajunya jenengan. Oh ya, akhirnya dikasihkan. Ketika sampai di hadapan Imam Syafi'i, baju itu, jubah yang dipakai Muhammad, muridnya disuruh ditanya, apakah baju ini yang lengket dengan kulitnya langsung? Kulitnya Ahmad. Iya guru, yang dia pakai langsung itu yang dilepas, jubahnya atau gamisnya. Gamis itu baju kurung berarti. Setelah itu sama Imam Syafi'i dicuci, disucikan dari najis-najis darah yang bekas dipukuli. Setelah disucikan baru beliau basuh lagi, beliau bilas setelah suci, dan air basuhannya atau husalahnya ini diwadahi koruroh, diwadahi botol. Setelah itu semua orang yang minum air botol ini, yang bekas cucian pakaian Imam Ahmad bin Hambal, yang sakit sembuh, yang lagi galau susah bahagia, langsung seperti itu. Ini contoh kisah atau cerita seorang guru ngalap barokah dengan murid. Nah, karena gurunya tahu kalau muridnya itu waliyun min auliyaillah, di antara kekasih Allah. Imam Ahmad bin Hambal bukan orang sembarangan. Sampai setiap selesai sholat fardu, Imam Ahmad bin Hambal tidak lupa kirim Fatihah Imam Syafi'i. Sampai putrinya Imam Ahmad bin Hambal ini penasaran siapa Imam Syafi'i. Sampai ayahku ngefan banget. Sampai setiap selesai sholat fardu, di samping memfatihai orang tua, tidak lupa Fatihah ke gurunya. Guru yang diutamakan adalah Imam Syafi'i. Sampai suatu saat Imam Syafi'i ini sowan ke dalamnya Imam Ahmad bin Hambal. Putrinya Imam Ahmad bin Hambal namanya orang kepo, penasarannya, ngoreksi Imam Syafi'i mulai datang sampai pulang. Apa saja dikerjakan Imam Syafi'i, kok ayahku sampai ngefan. Kalau wali-walinya Allah semakin dipenasarani,
semakin menunjukkan yang aneh-aneh atau yang biasa-biasa. Imam Syafi'i mulai sowan ke dalamnya Imam Ahmad, memperbanyak tidur daripada ibadahnya. Sampai putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, kok ngefan banget bapakku ini, ayahku ini. Ternyata Imam Syafi'i waktunya orang tahajud nggak tahajud. Ayahnya tahajud, gitu aja difatihai sama ayahku kan. Waktunya Imam Ahmad bin Hanbal baca Al-Quran, Imam Syafi'i tidak baca Al-Quran. Baca sholawat, Imam Syafi'i tidak baca sholawat. Diam di kamar, tidur terus. Kelihatannya anaknya gitu. Akhirnya setelah Imam Syafi'i pulang, akhirnya dijelaskan siapa sebenarnya Imam Syafi'i. Kenapa kok saya ngefans? Beliau seperti itu, semakin beliau ingin dikoreksi kebaikannya, beliau akan menampakkan sebagai orang yang sederhana. Imam Syafi'i itu hebatnya gini, ketika kumpul dengan orang alim, beliau kelihatan paling alim. Ketika kumpul dengan orang yang ganteng, kelihatan lebih ganteng dari yang ganteng itu. Imam Syafi'i karomahnya seperti itu. Beliau enggak sombong. Semakin dimuliakan, beliau semakin merendah. Bahkan Imam Syafi'i itu setiap musyawarah ilmu selalu berharap, selalu berdoa kepada Allah agar kebenaran nampak di rekan diskusinya, bukan kebenaran nampak di dirinya sendiri. Saking tawaduknya Imam Syafi'i. Kita lanjut ke hadis yang ditulis Imam Ahmad bin Hanbal yang barusan kita baca bareng-bareng. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alaih. Orang yang kikir, orang yang pelit adalah wong sing medit, itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya tapi dia tidak mau baca sholawat kepadaku, katanya Nabi. Orang yang ketika aku disebutkan di sisinya, dia tidak mau baca sholawat. Maksud disebut ini apanya? Cerita tentang Kanjeng Nabi. Ba'da sima'i dzikri. Baik, ada orang yang sedang baca sholawat, terus kita tidak ikut baca sholawat, itu kita dianggap pelit, kikir. Atau namanya Nabi disebut, Nabi Muhammad, tapi kita yang dengar tidak baca sholawat, sallallahu alaihi wasallam. Atau syai'un min sama'ili, di antara akhlak Nabi disebut, budi pekerti Nabi disebut, atau kisah tentang Nabi disebut. Terus orang yang mendengarkan cerita itu tidak mau baca sholawat kepada Nabi, itu orang yang dianggap kikir. Bahasa kikir, pelit, yang dimaksud pelit itu gimana? Bakhila ala nafsi bil ajri wasawab. Orang yang tidak mau baca sholawat ketika ada nama Nabi diceritakan atau disebutkan, didengar oleh telinganya, itu berarti kikir kepada dirinya sendiri, kikir pahala yang dia peroleh besok di akhirat. Tidak bisa diartikan Nabi butuh kepada sholawat kita. Malah orang yang baca sholawat itu yang butuh pahala. Makanya orang tarikus sholat alaih, orang yang enggan baca sholawat kepada Nabi, mahrumun minal ajri wa minal kurbi minhu. Dia dihalang-halangi untuk mendapatkan pahala dan dihalang-halangi untuk semakin dekat dengan Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inna aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum alaiya sholatan fid dunya. Orang yang paling istimewa di hari kiamat itu adalah orang yang sering baca sholawat di dunia kepadaku. Ini hadis riwayat Abu Ya'la dan Bazzar. Ada hadis lain riwayat Imam Baihaqi dan Dailami, inna akrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin. Orang yang paling dekat tempatnya atau posisinya di hari kiamat denganku, dengan Rasulullah, aktsarukum alayya sholatan fid dunya. Orang yang paling banyak atau berlomba-lomba banyak-banyakan sholawat di dunia. Kalau baca sholawat jangan hari Jumat saja, jangan hanya hari Senin saja. Kalau bisa setiap hari baca sholawat minimal 100, kalau gitu, atau selesai sholat fardu 100. Sholawat yang paling utama itu sholawat Ibrahim, karena satu-satunya sholawat yang tidak dikarang oleh ulama, langsung yang ijazahi Allah, itu sholawat Ibrahim, sholawat tahiyat itu. Jadi
sebelum kita baca sholawat, jangan sampai kita lupa uluk salam ke Kanjeng Nabi. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatullah. Semua penghormatan suci itu hanyalah milik Allah, hanyalah pantas dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Di antara penghormatan adalah ucapan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kasih sayang dan barokah dari Allah semoga untukmu ya Rasulullah. Yang ketika sholat kita uluk salam ke Kanjeng Nabi, doakan selamat, doakan rahmat dan barokah untuk Nabi. Terus assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kami yang sedang sholat ini, keselamatan untuk kami semua umat Islam yang sedang sholat. Wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Karena yang ikut serta sholawat bukan hanya manusia saja, bangsa jin yang ikut sholat jamaah bersama kita, malaikat-malaikat hafadho atau malaikat rahmat yang mendampingi kita ketika sholat, itu termasuk ibadillahi sholihin. Jadi didoakan juga. Baru setelah itu baca kalimat syahadat, persaksian bahwasanya Tuhannya Allah dan nabinya adalah Rasulullah SAW. Setelah itu baru ditutup sholawat Ibrahim, mendoakan Nabi dan seluruh umatnya Nabi, wa ala ali Sayyidina Muhammad, seluruh umatnya Nabi, mendoakan Nabi Ibrahim dan seluruh umatnya Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ibrahim, kok bukan nabi-nabi selain Ibrahim dalam sholawat Ibrahim? Karena syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim. Wa an auhaitu ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Itu yang pertama. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifa muslimah. Agamanya Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan Nasrani Kristen, tapi agamanya Nabi Ibrahim adalah Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi yang menjadi datuknya Rasulullah, mbah-mbahnya Kanjeng Nabi adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini punya anak. Dari Siti Sarah punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf itu semuanya jadi nabi. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Dzulkifli, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Semuanya itu anak cucu Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar, punya anak Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail inilah satu-satunya nabi yang terlahir dan menjadi keturunan Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi selain Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail. Itu bedanya gitu. Makanya sholawat dalam sholat itu ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kok bukan Nabi selain Ibrahim aja. Jadi kesimpulan poros atau pusatnya Nabi itu di Ibrahim. Ada Nabi yang selain Ibrahim kayak Nabi Hud, Nabi Soleh. Ini eranya sebelum Ibrahim. Kaum Ad, kaum Samud. Ada Nabi Lut. Nabi Lut ini bukan putranya Nabi Ibrahim, tapi ponakannya Nabi Ibrahim karena putra Harun. Harun ini kakaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya kakak Harun, Harun punya anak Nabi Lut. Nabi Lut ini ponakannya Nabi Ibrahim. Ada Nabi sebelum Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau diteruskan ke atas nasabnya nyambung ke Nabi Nuh. Nabi Nuh kalau diteruskan ke atas nasabnya nyambung ke Nabi Idris. Nabi Idris kalau diteruskan ke atas nasabnya sambung ke Nabi Syis bin Adam. Putranya Nabi Adam itu 41. Jadi 21 laki-laki, 20 wanita. Kenapa? Padahal 20 kehamilan. 20 kehamilan itu satu kehamilan lahir bayi kembar laki perempuan. 20 kehamilan itu. Qabil kembarannya Iklimah. Hamil kedua Habil kembarannya Labuda. Hamil ketiga seterusnya gitu, laki perempuan sampai hamil ke-20 yang terakhir
Ini Abdul Mughis sama Ummul Mughis, sebagaimana disebutkan di kitab Futuhatul Ilahiyah. Jadi jumlah putra putri Adam dalam 20 kehamilan, karena lahirnya selalu kembar laki perempuan, jadi totalnya 40. Berarti 20 laki-laki, 20 perempuan. Terus mulai sejak Qabil membunuh Habil sehingga jadi 39. Untuk menggenapkan ini, Allah gantikan Habil yang terbunuh oleh Qabil, yang kisahnya disebut di surat Al-Maidah, watul alaihim naba abnai Adam idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam taqabbal minal akhar. Gara-gara Habil dibunuh oleh Qabil, akhirnya sebagai gantinya Allah takdir Siti Hawa hamil yang ke-21, dan lahirnya bayi pengganti Habil ini tidak punya kembaran, lahir sendiri, laki-laki sendiri, yaitu yang bernama Nabi Syis bin Adam. Nabi Syis ini lahirnya menggantikan Habil yang terbunuh oleh Qabil. Dan semua nabi itu turunnya Nabi Syis. Tapi anak cucu Qabil sudah Allah bumi hanguskan, sudah Allah musnahkan, sudah Allah binasakan di era banjir tufan. Dulu seluruh bumi itu pernah banjir. Seluruh bumi itu banjir. Di era Nabi Nuh alaihissalam yang dikenal dengan banjir tufan. Sejak itu anak turunan Qabil termasuk Qabilnya itu sudah habis. Dihabiskan. Nah, jadi manusia yang hidup zaman sekarang ini tidak ada yang turunannya Qabil. Yang jelas turunannya putra putri Adam dari selain Qabil. Entah kita yang turunannya yang mana. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Ayat ini mengindikasikan bahwa tilkal lughat tafarraqat fi auladih. Bahasa putra putri Adam itu berbeda-beda. Tapi Nabi Adam menguasai semua bahasa anaknya, sehingga 4 benua ini, ada benua Amerika, ada benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, ini mempunyai bahasa yang beda-beda, karena putra putri Nabi Adam mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Jangan heran meskipun bapak kita satu, tapi ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Cina, ada bahasa Indonesia, karena putra putri Nabi Adam mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Sehingga manusia bahasanya tidak ada yang sama. Tapi hebatnya Allah kuasakan semua bahasa ini kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Kita balik ke sini lagi. Ke kisah Kanjeng Nabi. Jadi sunat setiap nama Nabi atau kisah tentang Nabi Muhammad SAW disebutkan, kita jangan sampai bibir kita atau hati kita baca sholawat. Kalau tidak bisa bibir ya hati, bibirnya lagi ngerokok ya hatinya yang baca sholawat. Itu bukan Nabi butuh sholawat ke kita, tapi kita yang butuh pahala, dan kita butuh derajat istimewa dekat dengan Nabi di akhirat nanti. Ya bukan ya, Nabi tidak butuh, tapi Nabi biar punya modal untuk mensyafaati kita. Kalau kita tidak pernah baca sholat, Nabi belonya ke Allah gimana? Bela kita ya, gitu lah. Makanya sholat fardu tidak sah, sholat sunnah tidak sah kalau tidak baca sholawat. Karena diantara bacaan yang wajib dibaca versi madhab Syafi'i, ketika tahiyat akhir itu bacaan yang wajib mulai dari at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu taibatul assalamualaikum ya nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ulama madhab Syafi'i sepakat ya. Ada yang bilang sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacaan tahiyat akhir yang wajib dibaca itu sampai di sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada yang bilang sholawat kepada Ali Sayyidina Muhammad. Jadi sampai fil alamin innaka hamidum majid itu sunat, tidak wajib. Yang wajib dibaca ketika tahiyat akhir sampai di sholawat. Kalau ada orang sholat, semisal ya, habis baca kalimat syahadat tahiyat akhir, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal sholatnya. Belum baca sholawat ke Nabi,
Makanya saya mengatakan tadi, orang sholat tidak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, batal sholatnya. Berarti sholawat menjadi rukun qauli yang wajib dibaca ketika tahiyat akhir. Jadi bacaan yang wajib dibaca ketika sholat itu surat Al-Fatihah, Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbiratul ihram, Allahu Akbar, surat Al-Fatihah, dan tahiyat akhir. Sampai di apa? Sampai di sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada yang bilang kepada Ali Sayyidina Muhammad. Makanya bacaan tahiyat awal itu setelah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad berdiri. Nanti tahiyat akhir baru diteruskan sampai fil alamin innaka hamidum majid. Yang wajib dibaca karena sampai di sholawat kepada Nabi. Ngerti ya? Sholat saja nasa. Terus kemarin diceritakan setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah masukkan Nabi Adam di surga. Setelah masuk ke surga, malam mana ketika Nabi Adam tidur, istaiqadha, lalu Nabi Adam terbangun, wajadaha indah, lalu Nabi Adam menemukan Siti Hawa ada di pinggirnya Nabi Adam. Setelah itu, jadi Siti Hawa diciptakan di surga. Sesudah Allah menidurkan Nabi Adam, mengambil tulang rusuk sebelah kirinya. Setelah itu kun fayakun, jadilah Siti Hawa. Tulang rusuk sebelah kiri ya posisinya di sini, di bawah dada kiri, di lambung bagian atas. Yang jelas tulang itu kemudian bolong, lalu Allah kasih lahmun, daging, yang kemudian jadilah qalbun, hati, hatinya setiap manusia. Perempuan itu diciptakan dari tulang yang posisinya kemudian jadi hati. Makanya gampang baperan karena dari hati, gampang sensi, sentimen gitu. Siti Hawa setelah Nabi Adam bangun dari tidur, tiba-tiba ada makhluk perempuan ini, manusia perempuan, mau disentuh sama si Nabi Adam, lalu ditegur oleh para malaikat. Imna ya Adam, cegah dirimu, tahan dirimu, hatta tu'addiya mahroha, sebelum kamu membayar mas kawinnya. Wama mahruha, lalu Nabi Adam bertanya kepada malaikat, apa mas kawinnya? Kok saya boleh memegang ini, Hawa ini? Lalu dijawab sama malaikat, as-sholatu ala Muhammad SAW. Suruh baca sholawat kepada Nabi. Menurut satu riwayat salah samarot, Nabi Adam baca sholawatnya 3 kali. Menurut satu riwayat isrina marrah, 20 kali. Jadi mas kawinnya manusia pertama ketika menikah itu baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena makhluk pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, sebelum Allah ciptakan langit bumi, sebelum Allah ciptakan iblis, setan, jin, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, Allah ciptakan makhluk pertama terlebih dahulu adalah nur Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Adam mas kawinnya untuk menghalalkan diri bisa menikmati istri, itu suruh baca sholawat. Ini diantara pentingnya sholawat. Sampai menungso pertama rabi maca sholawat. Makanya di situ orang jawab qabiltu sebelum jawab qabiltu. Orang sebelum mengakad nikah, angkah tuka wa zawajutuka, itu sunat baca sholawat. Jangan sampai lupa. Sunat baca sholawat. Karena mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Kalau lupa tidak baca sholawat ya ribut, tidak dapat keberkahan dari Nabi. Sunat baca hamdalah sama sholawat. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, baru qabiltu nikah. Bagi yang belum qabiltu, bagi yang sudah qabiltu ya tinggal memperbanyak doa ya. Memperbanyak doa. Makanya di kitab Qurratul Uyun, di antara manusia yang disenangi setan itu adalah yang pertama asyaddu huznan,
Yang kedua asyaddu farohan, orang yang sangat galau dan orang yang sangat bahagia. Boleh bahagia jangan terlalu, boleh galau jangan terlalu. Kalau kita terlalu susah itu disenangi setan, atau terlalu bahagia itu juga disenangi setan. Yang sedang-sedang. Terus an-nifas, orang yang mengeluarkan darah nifas atau darah haid itu disenangi setan. Makanya wanita haid, wanita nifas terutama darah yang keluar sehabis melahirkan anak itu disenangi setan. Karena apa? Darah mereka itu dianggap madunya, dicicipi, dijilati, sehingga rahim wanita yang nifas itu terasa sakit, perih. Ada setan yang senang mencicipi darah itu ada. Makanya suruh banyak zikir orang nifas, meskipun tidak bisa baca Al-Quran, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang keempat as-sobi indal buka, anak kecil ketika nangis maka segera digudang, segera dielem, segera didiamkan, dikasih hiburan supaya nangisnya cepat selesai. Karena kalau terus-terusan nangis hawan. Memang ada itu hadisnya, keterangannya gitu. Jadi anak kecil ketika nangis ya, itu disenangi setan. Terus yang keenam dan ketujuh itu al-arus wal arusa, pengantin pria dan pengantin wanita. Karena apa? Setan-setan pingin ngintip malam pertamanya. Rata-rata pengantin itu di pelaminan, padahal mereka cuma duduk asik ya dan terima tamu, tapi capeknya lebih capek dari yang nyambut tamu. Padahal banyak duduknya, paling nemui tamu salaman gitu ya. Tapi kayak pegel-pegel semua badannya kalau enggak pikir, yang perempuan ataupun yang laki-laki. Karena banyak yang mendekat dari bangsa gaib itu. Makanya di kitab Qurratul Uyun ngasih solusi untuk membentengi diri. Membentengi diri itu, yang perempuan kakinya dicuci. Kalau sedang haid ya, kakinya dicuci. Atau kalau dia tidak lagi udur, suruh wudhu. Ketika membasuh kaki nanti basuhan kakinya diwadahi. Setelah itu basuhan kakinya diwiriti bismillahirrahmanirrahim sama sholawat kepada Nabi Muhammad. Terserah bacanya berapa kalian, apa 100-an. Intinya wiritannya adalah wiritannya air telapak kaki istri, baik pengantin yang lawas atau pengantin yang baru ya. Karena suruh bahas itu tadi. Ini keterangan yang ada di kitab Qurratul Uyun untuk membentengi diri dari gangguan setan yang mendekat itu. Itu baca bismillahirrahmanirrahim sama sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dibuat wiritan, miriti air telapak kaki istri. Nah, air telapak kaki istri ini dibaca bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Terserah, apa 100-an, bismillahnya 100, sholawatnya 100. Tapi adnal kamal, serendah-rendahnya kesempurnaan, cocokkan dengan hitungan huruf. Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya itu 786. Dibaca 1000 ya bagus, 786 ya bagus. Sholawatnya usahakan sama kayak jumlahnya tentara Raja Tolut, sama kayak jumlahnya para rasul, dan sama kan kayak jumlahnya tentara perang Badar. Berapa? 313. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Baru setelah baca ditiupkan ke air telapak kaki istri tadi. Lalu air ini buat apa? Apa diminum? Apa gimana? Air basuhan kaki istri ini dipercikkan ke pojok-pojokan rumah, pojok-pojokan kamar. Insya Allah tempat itu akan Allah bentengi dengan malaikat-malaikat penjaga. Dan tidak ada satupun setan yang bisa ngintip. Ini perlu, kayak gini ini perlu. Pengantin baru maupun pengantin lawas. Perlu. Jelas ya, jelas nangga. Ini sholawat sampai keterangannya sampai di sana. Pentingnya sholawat.
Selalu wiridan apa saja pasti didamping sholawat. Nabi Adam nikah baca sholawat. Terus orang membentengi kamar aja suruh bismillah sama sholawat. Kayak gitu pentingnya. Makanya di orang sholat saja tidak baca sholawat batal sholatnya. Tahiyat akhir itu sampai di sholawat. Terus ada hadis sahih riwayat sahabat Jabir bin Abdillah yang diriwayatkan Imam Tobroni. Ada hadis gini, sholawat itu juga sunat dibaca fi awali kulli doa'in wa akhirih, di awal setiap doa dan di akhir setiap doa, menjadi syarat mandine donga. Makanya Nabi menyampaikan la taj'aluni kaqadahir raqib, jangan sampai kau jadikan diriku sama seperti wadahnya orang yang mengendarai kendaraan. Maksudnya apa? Ij'aluni fi awwalid doa, jadikan namaku di awal doamu, wa fi wasatihi, dan di dalam pertengahan doamu, wa fi akhirih, dan di akhir doamu. Makanya rata-rata orang yang ngerti kitab, orang yang ngerti hadis pasti ya mengawali sebelum doa dia awali pujian kepada Allah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru doa. Setelah doa selesai atau di pertengahan doa nanti ada sholawatnya lagi. Nanti doa lagi di penghujung akhir sebagai penutup doa baca sholawat, lalu ditutup dengan pujian kepada Allah. Harus selesai. Jadi menjadi faktor penyebab doa itu bisa mustajab kalau diawali sholawat, ditengahi sholawat, dan ditutup sholawat. Diawali ya pujian kepada Allah, baru sholawat, baru doa, disolawati lagi, doa lagi, ditutup sholawat, dan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baca ini sebelum sholawat. Sesudah sholawat baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini pujian kepada Allah ini. Nanti doa itu adab doa yang benar, muji Allah, jangan langsung minta dulu. Muji Allah, sholawat kepada Nabi, baru doa, baru sholawat, baru doa lagi, diteruskan doanya, baru sholawat, baru ditutup pujian kepada Allah. Itu menjadi faktor penyebab donga itu sumandi. Nah, jadi kesimpulannya kita sunat al-adab ma'an Nabi, beradab, bertata krama dengan Nabi, selalu memikir-mikirkan Nabi dalam pikiran kita, dan kita lebih menjadikan Nabi orang yang paling berhak untuk disolawati, bukan karena Nabi butuh salawat kita, tapi kita butuh pahala dan butuh mempunyai derajat istimewa di sisi Nabi besok. Jadi terakhir, al-muntafi' bisolat huwa al-musolli nafsu, yang dapat kemanfaatan dengan sholawat yang dibaca bukan Nabi aslinya, tapi yang baca sholawat itu sendiri. Aktsarukum azwajan aktsarukum alaiya sholatan, yang paling banyak istrinya di akhirat yang paling banyak sholawat kepadaku di dunia. Kayak gitu. Dan bermanfaat ya. Amin. Wis sedikit tapi berbobot ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.